Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita selama bulan Ramadan. Taqabbal ya Karim. Terimalah ya Allah, wahai yang maha mulia. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tuntunan berhari raya dan bertakbiran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngaji yuk agar kita mengerti bagaimana sebenarnya kita berhari raya. Sahabat-sahabat sekalian, disebutkan dalam hadis, An Anasin qala, qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata wali ahlil madinati yaumani yal'abuna fihima faqala qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qada abadalakum yaumani khairam minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan orang Madinah sudah mempunyai 2 hari raya yang kalian bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah. Maka kemudian Allah menggantikan kedua hari raya itu dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya fitri dan hari raya adha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini sejarah. Jadi hari raya itu mulai ada di Madinah. Selama di Mekah belum ada. Dan orang-orang jahiliyah di Madinah ketika itu berhari raya cara-cara orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah datang dan Allah menggantikan kepada kaum muslimin hari raya 2 sekaligus. Jadi dalam setahun yang boleh dirayakan hari itu hanya 2. Inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah menyelesaikan saum Ramadan, ya ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Lalu kita mengumandangkan takbir pada maghrib terakhir Ramadan hingga khotib naik mimbar pada pagi harinya. Nah, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan saum Ramadan. Kemudian hendaklah kamu mengagungkan Allah atau takbiran atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi maghrib hari itu sudah boleh bertakbir sampai khotib naik mimbar. Begitu pagi hari khotib naik mimbar, stop. Apalagi setelah turun dari mimbar, stop. Tidak ada lagi takbiran. Jadi cukup 1 malaman. Itulah ketika Idul Fitri. Kita betul-betul mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Nah, adapun nafas takbirnya itu ada 2 pilihan. Yang pertama seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bukan ilham, tapi hilhamd. Ini opsi pertama. Jadi Allah Akbarnya 2 kali. Ada pilihan kedua. Ini Allah Akbarnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi silakan pilih salah satu. Nah, artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang dengan benar selain hanya Allah. Ya. Dan Allah Maha Besar.
dan baginya lah semua pujian. Nah, ini kita takbir, ya, habis sholat maghrib, habis sholat isya, mau tidur atau tahajud tengah malam, terus sampai sholat subuh, sampai berangkat sholat id, kita bertakbir terus. Nah, begitu khotib naik mimbar, kita sampai di lapangan atau di masjid, khotib naik mimbar, kita pun stop. Biarlah khotib nanti yang takbiran. Nah, inilah tuntunannya. Dan itu pahalanya besar. Mengagungkan Allah, dijiwai dia, diagungkan Allah, besar pahalanya. Baik. Nah, yang kedua, mandi sunnah sebelum berangkat sholat Id. An Abdurrahman ibn Uqbah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu yaumal fitri wa yauman nahri wa yauma arafah wa kana al-faqihu ya'muru ahlahu bil ghusli fi hadhil ayyam. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Fitri, pada hari raya Adha, dan pada hari Arafah, dan adalah al-faqih memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Ini salah seorang perawi mata rantainya, ya. Jadi salah seorang mata rantai daripada hadis ini, sanadnya itu memerintahkan keluarganya untuk mandi. Dan kita disunnahkan mandi sebelum berangkat sholat id atau sehabis sholat subuh. Habis sholat subuh kita mandi sebelum berangkat sholat id. Nah, mandinya seperti mandi wajib, tata caranya. Hanya saja niatnya, sengaja aku mandi untuk Idul Fitri. Nah, itu. Nah, caranya seperti ini, ya. Kita lihat caranya. Ini cara mandinya, mandi Idul Fitri atau mandi wajib sama caranya. Yang pertama, ketika kita berada di kamar mandi, kita mencuci kedua tangan dengan air saja. Atau diawali dengan sabun lalu dibasuh dengan air. Boleh pakai sabun, boleh pakai air saja. Cuci tangan dari keran itu atau pakai gayung disiram. Cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, menumpahkan air ke tangan kanan, ke tangan kiri, atau cukup dengan tangan kanan memegang gayung berisi air. Jadi tangan kanan kita pegang gayung, ya. Kalau zaman dulu itu setelah cuci tangan diciduk air pakai tangan kanan. Nah, ya, tapi kalau zaman sekarang cukup pegang gayung, ada airnya. Nah, kemudian mencuci kemaluan, ya, depan dan belakang atau istinja. Nah, kita istinja boleh 2 kali, 3 kali. Boleh nggak pakai sabun istinja? Boleh. Sabun cuci tangan atau sabun mandi. Atau pakai sampo, boleh. Kemudian, membersihkan najis jika ada pada badan. Ya, boleh dengan mandi biasa dulu. Nah, ini bersih-bersih. Boleh mandi biasa dulu. Ya, kita bersih-bersih. Setelah kita istinja, kita mandi biasa pakai sabun, pakai sampo. Boleh. Karena belum masuk ritual dia. Masih pembersihan. Nah, kemudian, barulah kita memakai handuk. Ya, pakai handuk kembali sebagaimana, lalu kita berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ya, kita berwudu seperti wudu untuk sholat, kecuali kedua kaki jangan dibasuh nanti pada penutupan mandi. Nah, ini kita sudah mulai ritual masuk mandi wajib ini, mandi Idul Fitri. Jadi kita kita berwudu, setelah kita pakai handuk kita berwudu, dan kedua kaki jangan dibasuh nanti penutupan dia. Ini satu hadis, ya. Kemudian selanjutnya memasukkan jari-jari tangan yang telah dibasuh dengan air ke sela-sela rambut sampai mengenai kulit kepala dengan cara diremas-remas. Ya, setelah kita berwudu, kita tampung tangan kita di keran itu ada airnya. Nah, kita lepaskan airnya, taruh di kepala, diremas-remas. Ya, ada airnya, taruh di kepala, diremas-remas 3 kali. Rambut kita diremas-remas. Sama perempuan juga gitu, diremas-remas pangkal kepalanya itu. Ya, setelah mandi biasa, setelah berwudu tadi. Nah, selanjutnya menyiram kepala. Ini kita buka anduk, kita menyiram kepala kita sebelah kanan 3 kali pelan-pelan pakai gayung. Gayung, satu gayung itu bisa 3 kali. 1, 2, 3. Ambil lagi satu gayung lagi sebelah kiri. 1, 2, 3. Nah, kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota badan yang dimulai dari kepala, diiringi dengan niat. Nah, jadi diambil air pakai gayung, taruh di kepala, disiram sambil berniat, sengaja aku mandi Idul Fitri. Nah, itu sambil niat ya, siram. Terus siram lagi, terus badan siram lagi. Nah, selama mandi ini menjaga jangan sampai buang angin, jangan sampai kentut, nanti wudhunya batal.
Atau buang air kecil, nanti wudhunya batal. Atau buang air besar, nanti wudhunya batal. Ya, atau memegang kemaluan. Ya, tidak boleh memegang kemaluan kita sendiri. Pakai telapak tangan, tapi kalau belakang tangan boleh. Tanpa lapis ya. Jangan megang kemaluan kita, nanti batal wudhunya menurut sebagian ulama. Kalau kita batal, bagaimana Ustadz? Kalau kita pas lagi mandi ini, kita batal. Ulangin lagi wudhunya. Kemudian remas-remas kepala. Silam kepala kanan 3 kali, kiri 3 kali. Niat lagi. Batal lagi, ulangin lagi. Hati-hati kalau 3 kali, 4 kali, bisa masuk angin, main air terus. Nah, selama mandi ini, jangan lagi pakai sampo, jangan lagi pakai sabun. Dia harus pakai air mutlak. Karena sudah tadi mandi biasa, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun. Nah, dalam proses ini tidak boleh lagi pakai sampo, tidak boleh lagi pakai sabun. Nah, setelah dirasa yakin, basah semua sudah, baru kita bagian akhir adalah pakai handuk, kemudian kita basuh kaki kanan 3 kali, sampai mata kaki kiri 3 kali. Meneruskan wudhu tadi yang belum selesai. Nah, tadi kan belum selesai wudhu. Nah, itu teruskan dia pakai handuk, kita basuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kalau bisa bergeser sedikit. Nah, barulah kita setelah itu sudah pakaian, nggak usah berwudhu lagi karena sudah include ya satu paket antara wudhu dengan mandi wajib tadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Satu redaksi seperti ini tuntunannya. Nah, nanti ada contoh yang lain. Tapi ini pun kita lakukan sudah cukup insya Allah. Baik. Nah, setelah itu barulah kita berhias diri, baik rumah maupun diri kita. Jadi Allah berfirman, qala mau'idukum yaumuz zainati wa ayyuhsyaran nasu duha. Dia berkata, hari yang dijanjikan bagi kalian adalah hari berhias, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan agar manusia berkumpul pada waktu duha untuk melakukan sholat id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, jadi itulah janji hari yang dijanjikan itu. Yaitu 2 hari tadi kata Nabi diganti itu. Nah, pada hari itu kita disuruh berhias. Disuruh rapih. Ya, disuruh bersih, indah. Baik diri kita, rumah kita, semuanya lah bersih. Itu disuruh rapih-rapih kita. Kenapa? Menyambut hari yang bahagia. Menyambut hari raya itu. Nah, ini dalilnya ya, surah Toha ayat 59. Nah, kemudian kita barulah siap-siap berangkat untuk sholat id. Nah, sebelum berangkat kita disunahkan minum dulu, makan dulu. Ini kalau sholat Idul Fitri. La yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama. Wala yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya berkata, adalah Nabi tidak keluar rumah untuk sholat Idul Fitri sehingga beliau makan lebih dulu. Nah, jadi kalau mau sholat Idul Fitri, Nabi makan dulu korma 1, minum kopi atau minum teh manis atau air putih. Tapi tidaklah beliau makan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau sholat lebih dahulu, pulang sholat baru makan minum. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri makan minum dulu. Itu sunnahnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian barulah kita berangkat ke tempat sholat id. An Ali ibn Abi Thalib qala minas sunnati an takhruja ilal idi masyian wa an ta'kula syai'an qabla an takhruja. Dari Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnah Nabi bahwa keluar untuk sholat id itu dengan berjalan kaki. Kalau dekat, ya kalau dekat dan memungkinkan. Tapi kalau jauh misalnya, saya mau melaksanakan tugas khutbah. Dan dari Cirende ini, dari Ciputat, tugas ke Selipi, Jakarta Barat. Kalau saya jalan kaki, ya 2 hari baru nyampe nanti, atau 1 harian. Nggak jadi khutbah. Nah, jadi kalau memang bisa ditempuh jalan kaki, jalan kaki. Tapi kalau memang tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, ya dengan kendaraan. Begitu. Jadi yang penting keluar untuk sholat id. Bahkan dalam hadis lain yang tidak sholat pun ibu-ibu atau wanita, yang datang bulan pun disuruh keluar juga. Tapi nanti tidak sholat, duduk dia di luar masjid atau di pinggir lapangan, mendengarkan khutbah.
disuruh kita keluar. Perempuan juga disuruh keluar, anak-anak disuruh keluar. Ya, untuk hadir ke tempat sholat id itu. Baik. Kemudian yang keenam, tidak sholat qobliyah dan ba'diyah. An Ibni Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakaataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sholat pada hari raya Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak sholat sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, ini di lapangan. Jadi tidak ada sholat qobliyah id dan ba'diyah id, tidak ada, atau tahiyat lapangan tidak ada. Tapi kalau sholatnya di masjid, nah itu mungkin nanti dia sholat tahiyatul masjid. Itu sholatnya karena tahiyatul masjidnya, bukan terkait dengan sholat idnya. Tapi kalau di lapangan tidak ada sholat sebelum dan sesudahnya. Hanya 2 rakaat sholat Idul Fitri. Nah, itu tata corak sholat Idul Fitrinya itu ada bab tersendiri, nanti kita kaji. Tapi selama ini kita sudah paham, rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, ya, sebelum baca Al-Fatihah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah yang dibaca di antara takbir-takbir tersebut. Oke, yang ketujuh, tidak boleh berpuasa pada hari raya tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Haram puasa. Nah, makanya kalau ada 2 lebaran, itu yang pertama itu, hari lebaran pertama itu namanya yaumus syak, hari yang ragu. Kata Nabi, jangan puasa di hari itu. Itu sudah saya bahas pada video sebelumnya, ya, tentang bagaimana kita mensikapi tentang kalau ada 2 lebaran. Itu sudah kita kaji, silakan buka lagi videonya. Nah, tapi yang jelas tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan kita disunahkan bersukaria, ya, bersukacita, ya, bersenang hati, bergirang hati. Jangan murung, jangan ngambek, jangan marah, pokoknya bersenang hati aja, girang kita. Karena memang disuruh berhari raya itu bergirang hati. Ya, ini ya, jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, makanlah, tapi jangan terlampau, jangan melampaui batas, nanti jadi mubazir. Dan yang kedelapan, saling mendoakan. Qala Wasilah, lakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 'idin, fakultu taqabbalallahu minna wa minka. Qala na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Berkata Wasilah, aku telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Lalu aku berkata, semoga Allah menerima amal soleh kami dan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, semoga Allah menerima amal soleh kita dan juga engkau. Ini disebutkan dalam As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi juz 3 halaman 319. Jadi ini salah satu ucapannya. Ya, taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian kata para alim ulama, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di hadapan kita itu banyak. Tapi kalau satu orang wa minka cukup. Tapi kalau banyak wa minkum. Nah, itu ucapannya. Baik yang mengucapkan, yang mengucapkan pertama dengan ucapan itu, yang menjawab juga ucapan yang sama. Ya, taqabbalallahu minna wa minka. Nanti dia jawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Itu yang pertama. Tapi sebagian ulama mengatakan, boleh juga jawabannya begini, taqabbal ya karim, atau amin Allahumma amin. Boleh. Ini sudah ranah ijtihad. Boleh taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, atau amin Allahumma amin. Nah, sebagai ulama juga mengatakan boleh mengucapkan minal aidin al-faizin. Ya, bukan minal aidina wal faizin, enggak, tidak pakai wal, tapi al. Minal aidin al-faizin, artinya min dari al-aidin, yang orang-orang yang kembali, al-faizin yang beruntung. Jadi ucapannya kalau aku mau mengucapkan ini, kita katakan minal aidinal faizin. Tuh. Ya.
Itu artinya semoga kita termasuk dari orang-orang yang kembali mendapat keberuntungan. Tapi selama ini ucapan kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi seolah-olah itu terjemahannya, itu bukan itu terjemahan. Ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin, apa jawabannya? Amin, Allahumma amin. Bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, bukan ya. Nah, sebagian ulama juga mengatakan boleh mengucapkan permintaan maaf. Mohon maaf ya setelah mengucapkan itu, maafkan ya kalau ada silap kata, saya ada sikap yang tidak baik. Dimulai dari istri kepada suami, lalu suami kepada istri, kemudian anak kepada ibu, kemudian anak kepada bapak, lalu adik-adiknya anak kita itu kepada kakaknya, kepada ibu, kepada bapak, begitu terus. Baru nanti kepada tetangga, baru nanti kepada kaum muslimin, baru nanti mengadakan halal bihalal. Itu habil halal itu kan dari Indonesia itu. Dan sejarahnya itu Bung Karno waktu itu. Ya, Bung Karno dapat usulan bagaimana menyatukan umat Islam ini, maka diadakanlah satu pertemuan antara ormas-ormas, dibikinkan halal bihalal. Yang satu memberikan yang halal, yang satu menghalalkan supaya baikan. Ini termasuk yang terjadi di masa Soekarno atas usulan beberapa ulama kepada beliau. Baik. Nah, yang ke-9, hal-hal yang harus dihindari, yaitu tasyabuh, meniru-niru orang kafir dalam berpakaian. Hati-hati pakaiannya. Terutama yang perempuan ini kadang-kadang berpakaian panjang tapi tembus pandang. Itu berpakaian tapi buka aurat. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Atau bersalaman laki wanita yang bukan mahram. Ya, ucapannya mahram bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang berpakaian ihram. Ucapannya betul mahram. Itu mahram. Mahram itu orang yang haram, ya, yang bukan mahram arti orang yang haram dinikahi. Nah, kalau mahram itu haram dinikahi. Misalnya laki-laki dengan adik perempuannya itu namanya mahram. Nah, itu boleh salaman. Tapi kalau yang bukan mahram, selain adik atau selain saudara yang haram dinikahi itu tidak boleh bersalaman, bersentuhan tangan, tidak boleh. Ya, itu haram hukumnya. Nah, jangan ketika lebaran nggak boleh. Juga jangan menyembah di dada, tangan menyembah di dada, disilang di dada, ditembah. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Hindu. Ini harus dihindari. Lalu bagaimana Ustadz kalau laki perempuan yang bukan mahram? Cukup angkat tangan seperti kita istislam waktu kita tawaf. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu angkat tangan aja cukup, satu tangan ya. Tanpa dicium, angkat tangan saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, begitu. Angkat tangan saja. Naam, taqabbalallahu minna wa minkum. Cukup angkat tangan. Jangan digoyang-goyang, angkat tangan saja. Atau ditaruh di dada. Tangan kanan diletakkan di dada. Assalamualaikum. Boleh. Karena Rasulullah ketika mentalkin atau mengajarkan kalimat tahlil kepada Ali bin Abi Thalib, itu Rasulullah meletakkan tangannya di dada Ali bin Abi Thalib. Nah, itu secara Islam seperti Assalamualaikum begitu. Jadi dua pilihan. Nah, disebutkan dalam hadis an Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk digolongkan kaum-kaum mereka itu. Hati-hati. Jadi umat Islam itu punya cara sendiri, punya sunnah sendiri. Jangan mencampur adukkan, nanti kata Nabi digolongkan ke sana. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu nanti di akhirat, di yaumul hisab, di padang mahsyar, ternyata dia tidak dikelompokkan kepada Nabi, kepada umat Nabi. Karena dia meniru ajaran selain dari Rasulullah, meniru orang lain, maka dikelompokkan ke sana dia dalam kehidupan sehari-hari dia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan semakin hari kita bisa semakin mengikuti sunnah Nabi dan insya Allah nanti kita di akhirat dikelompokkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membacakan wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.